Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah fi manzilihi. Abdullah utawi iki bab nerangake Abdullah fi manzilihi ing dalem omahe Abdullah. Abdullah utawi Abdullah fi manzilihi ing dalem omahe Abdullah iku misalul adabi, contoh kesopanan, wan nidhami lan kedisiplinan. Yahtasilu adus sapa Abdullah kula sobahin ing dalem saben-saben isu, wa masain lan saben-saben sore. Wayatani lan gumati sapa Abdullah binidha fatimala bisihi kelawan bebersih pira-pira pakaiane Abdullah, wa kutubihi lan pira-pira kitabe Abdullah. Wayadau halan nyelehake sapa Abdullah ing kutub murattabatan hale teratur fi mahalin ing dalem panggonan khosin kang tertentu. Wala yatamakhatu lan ora sisi sapa Abdullah fi thawbihi ing dalem dodote Abdullah utawa ing dalem pakaiane Abdullah, au fil jidari utawa ing dalem tembok. Walakin lan tetapine sisi sapa Abdullah fil mindili ing dalem sapu tangan. Walayab sukulan ora ngidu sapa Abdullah alal qaati ing atase pelataran. Walayuwasihulan ora ngotori sapa Abdullah al abwaba ing pira-pira lawang. Walayaktu bulan ora nulis sapa Abdullah fil judrani ing dalem tembok. Aw yatasallaku utawa menek sapa Abdullah al asjaro ing wit-witan. Walayal abulan ora dolanan sapa Abdullah biromil ahjari kelawan balang pira-pira watu. Kalayak sira supaya ora mecahake sapa Abdullah zujajan nawafidhi ing kacane jendela. Au dia utawa nglarakake sapa Abdullah ghairahu ing liyane Abdullah. Wa kana lan ana sapa Abdullah ana iku yusafihu salaman sapa Abdullah walidayhi ing wong tuane Abdullah, wa ikhwanahu lan dulur lanange Abdullah, wa akhwatihi lan pira-pira dulur wadone Abdullah. Oleh salaman kula sobahin ing dalem saben-saben isu, wa masain lan saben-saben sore. Walayat hululan ora mlebu sapa Abdullah, ora mlebu hurfata ahadin ing kamare wong suwiji min khairis ti'dzanin saking tanpa njaluk izin. Walayuh hibulan ora demen sapa Abdullah ayat lisa ing yen to lungguh sapa Abdullah ma'al akhdami sertane para pembantu. Walayuh biru lan ora nyeritakake sapa Abdullah ahadan ing wong suwiji bima kelawan barang ya kok ukang tumiba apa ma fi manzilihi ing dalem omahe Abdullah. Wa min adatihi lan iku setengah saking pengadatane Abdullah atau kebiasaane Abdullah an yanama utawi yen to turu sapa Abdullah
mubakiron hale awal. Wayakuma lan tangi sapa Abdullah mubakiron hale isu. Wa ayu hafidolan yen tong reksa sapa Abdullah ala sholawatihi ing atase pira-pira salate Abdullah. Wa yutali alan matlaah sapa Abdullah durusahu ing pira-pira pelajarane Abdullah. Walayal abulan ora dolanan sapa Abdullah illa fi waqtil labi kejaba ing dalem wektune dolanan. Wa ayasma'alan yen to ngrungokake sapa Abdullah nasaiha abihi ing pira-pira nasihate bapake Abdullah wa ummihi lan pira-pira nasihate ibuke Abdullah. Bidzalika kelawan sebab mengkono-mengkono kelakuan yan nalu mekoleh sapa Abdullah mekoleh ridho walidayhi ing ridane wong tuane Abdullah wa ahlihi lan ridane keluargane Abdullah. Waya isulan urip sapa Abdullah ma'ahum bareng sertane walidayhi wa ahlihi sa'idan hale bahagia masruron tur bungah-bungah. Alhamdulillah kita sampun mlebet pengajian akhlakul banen juz awal bab kaping 11. Teng mriki jelasaken salah setunggalipun contoh lare ingkang teng mriku nggadahi sopan santun wonten dalem. Anak yang punya budi pekerti di dalam rumah niku teng mriki contone niku asmonipun Abdullah. Terus setelah mendengarkan cerita ini nanti ini bisa menjadi contoh atau ditiru khususnya bagi anak-anak dan diberikan pendidikan kepada anaknya, umumnya bagi orang tua yang memiliki anak. Abdullah firman zilihi, bab menerangkan tentang Abdullah di rumahnya. Abdullah firman zilihi misalul adabi wa nidham. Abdullah di rumahnya ini adalah contoh budi pekerti yang baik dan kedisiplinan. Yang dilakukan apa saja? Yahtasilu kula sobahin wa masain. Abdullah itu adalah anak yang selalu mandi setiap pagi dan sore. Wayatani binidhafati malabisihi wa kutubihi. Dan dia selalu menjaga kebersihan beberapa pakaian-pakaian dan kitab-kitabnya. Wayadauha murattabatan fi mahali khosin. Dia selalu meletakkan beberapa kitabnya dengan teratur di tempat-tempat yang sudah ditentukan ataupun tempat-tempat yang khusus. Jadi enggak sakarepe dhewe. Bukune, bajune itu lek ngledakne padha-padha ning nggone. Iki biasane lare-lare ngoten niku lek wangsul lek mboten dipelajari ngeten iki buka baju gledakne. Tas sekolah gledakne ngoten niku mboten ate salapne teng ngene ngoten niku kedahe dipun tegur. Kados terbiasa. Karena kadang-kadang tiang saged niku karena terbiasa. Wala yatamah khotu, dan Abdullah itu tidak pernah sisi ataupun membuang ingus fisaubihi dengan menggunakan pakaiannya. Aufil jidari atau di situ membuang ingus di tembok-tembok. Walakin fil mindili, tetapi Abdullah itu adalah anak yang selalu membuang ingusnya dengan menggunakan sapu tangan. Walayasuku alqaati, dan dia juga tidak pernah meludah di pelataran ataupun di depan-depan orang, di depan rumah. Walayuwasihul abwaba, dan dia juga
tidak pernah mengotori pintu-pintu rumah. Walayak tubuh fil judroni, dan Abdullah juga tidak pernah nulis-nulis apapun di dalam tembok. Jadi kaya ngidu nang ngarep omah, nang ngarepe wong akeh, sisi menggunakan baju, kemudian terus nyoret-nyoret tembok, nyoret-nyoret pintu, itu adalah perbuatan yang tercela, yang di situ termasuk anak yang kurang mempunyai adab. Jadi setelah mendengarkan ini, kalau bisa diamalkan, nggak usah sering sisi-sisi ngarepe wong akeh, sisi yang nganggo sapu tangan utawa ora yang pelataran, ora didelok wong. Aja ngidu nang ngarepe wong. Utawa aja nyoret-nyoreti tembok, senajan to teng mriku tembok jenengan kiambak, nggih niku lek mboten pantes dicoret-coret nggih ampun dicoret-coret. Awayatasallakul ahjaro, dan Abdullah juga salah satu anak yang di situ tidak pernah manjat-manjat pohon di anteng, ora petakilan di bahasa Jawa. Walayal albu biromil ahjari, dia juga tidak pernah bermain dengan melempar-lempar batu. Karena apa? Kayak siro zujajan nawafidhi, supaya di situ tidak mengenai jendela dan pecah, sampai memecah-mecah jendela, melempar batu kemudian terkena jendela kemudian pecah. Itu Abdullah tidak pernah melakukan hal yang seperti itu. Auyudhiya khairahu, atau Abdullah dengan adanya melempar batu tadi bisa menyakiti orang lain selain dirinya. Wa kana Abdullah yusafihu walidayhi, dan Abdullah adalah anak yang selalu bersalaman kepada orang tuanya, wa ikhwanahu wa akhwatihi kula subahin wa masain. Selain dengan orang tuanya, juga pada saudara-saudara laki-lakinya, saudara-saudara perempuannya pada setiap pagi dan sore. Jadi gabung kali tiang sepah niku adab sing sae niku enjing nggih salaman, sonten nggih salaman. Iku ngoten. Biasane pengadatan lek teng mriki niku nggih bidal sekolah, semisal bidal sekolah niku salaman. Mengke kalih wangsul sekolah, utawa bidal diniyah kalih wangsul diniyah niku pun sae niku. Niku dibiasakan. Aja ora pamitan, budal sekolah ora pamitan yo adabe kurang pas. Wa tadkhulul hurfata ahadin, dan Abdullah itu tidak pernah masuk di kamarnya salah satu keluarganya min ghairis ti'dzanin, tanpa meminta izin terdahulu. Jadi dia itu tidak pernah masuk di kamar walaupun di situ keluarganya, dia itu nggak pernah masuk. Ini harus dibiasakan, karena celintisan itu bahasanya celintisan. Walaupun kita itu satu keluarga, tapi kalau tidak izin dulu masuk kamar, nanti dikhawatirkan ada hal-hal yang sifatnya di situ tidak boleh dilihat oleh keluarga yang lain terlihat. Nah itu berbahaya itu. Walaupun satu rumah, jadi satu rumah itu kamar itu milik pribadi. Malah lain jenis, misal panjenengan niku gadah adik atau mbak, panjenengan niku jaler adik wedok utawa mbak wedok, niku mlebet nggih pamit riyin. Semoten ugi swalike lek sampeyan niku wedok mlebu gone mase utawa adike sing lanang yo izin riyin. Soale bahayane lek mboten izin moro-moro celintisan mlebu, moro-moro enek perkara sing jero sing seharusnya tidak dilihat malah dilihat, itu kan bahaya. Wala yuhibbu ayajlisa ma'al akhdami, dan Abdullah itu adalah anak yang di situ tidak suka duduk-duduk bersama-samaan dengan pembantu. Jadi adab yang baik itu memang dengan pembantu itu kalau bisa itu jangan terlalu akrab banget, itu jangan. Ya harus akrab, harus baik, tapi jangan akrab banget. Itu adab yang dasar itu tidak pas, karena terlalu baik dengan pembantu, terlalu akrab, kemudian itu menimbulkan bahaya. Karena biar bagaimanapun pembantu itu adalah orang lain,
orang lain. Jangan sampai menganggap seperti orang tua kita yang nantinya itu akan menimbulkan fitnah. Jadi saya sudah menganggap pembantu saya seperti orang tua saya digendong-gendong biasa dan lain sebagainya. Kalau kecil nggak masalah, ya kalau besar sudah umur 15 tahun, 17 tahun, ya itu masalah gitu. Itu kalau bisa dihindari. Walau biru ahadan bima yaqau fi manzilihi. Kemudian dia juga tidak pernah menceritakan kepada siapapun tentang apa-apa yang terjadi di dalam rumahnya. Jadi dia itu bisa menutup aib keluarga niku dijagi. Napa kemawon ingkang terjadi di keluarga yang hubungannya itu tidak pantas untuk diceritakan oleh pihak lain, tetangga, teman dan lain sebagainya. Kalau bisa jangan diceritakan. Karena setiap orang itu hidup berkeluarga itu punya masalah, kemudian punya perkara yang sifatnya itu tidak harus diketahui oleh orang lain. Itu harus bisa menjaga, dimulai dari kecil. Terus panjenengan iku lek umpami ngertos masalah teng keluargane panjenengan yang sekiranya teng mriku mboten patut utawa mboten pantes dipenceritakaken teng tanggane, kancane, nggih ampun diceritakne, mendel mawon. Aja malah diumbar joko aib keluarga, maneh-maneh aib tiang sepah niku lek saged dicepeng estu-estu. Niku salah satu adab tata krama. Aja ngumbar aib keluarga, lagi-lagi aib adike, kakange, mbake, utawa wong tuane. Ku mboten usah. Ketika tidak pantas untuk diceritakan oleh kepada orang lain, ya jangan diceritakan. Itu adab. Wa min adatihi ayanama mubakkiron. Kemudian Abdullah juga mempunyai kebiasaan selalu tidur pada awal. Jadi pada waktunya tidur dia langsung tidur gitu. Orang enggak berlarut-larut. Umumnya anak SD berarti tileme nggih jam 8, jam 9 tilem nggih tilem ngoten. Wayakuma mubakiron, sehingga dia juga bangun pagi-pagi ataupun bangunnya itu juga cepat. Hanya itu kan tergantung. Biasanya anak kecil itu kalau tidurnya itu cepat, bangun paginya mudah. Tapi kalau tidurnya itu kemalaman, biasanya jam 12 kok baru tidur, biasanya subuhnya ya agak kesulitan dibangunin karena masih ngantuk gitu. Maka kebiasaan Abdullah contoh yang di sini itu dia selalu tidur pada awal, makanya pagi hari dia itu sudah wa yuhafidhu ala sholawatihi, dan dia selalu menjaga sholatnya. Jadi sholatnya itu nggak pernah ditinggal. Itu adab, termasuk adab. Jadi adab itu tidak hanya dengan manusia, tapi juga dengan sang pencipta. Itu kita harus punya adab. Adabnya bagaimana? Adab sholat, sunah-sunahnya dilakukan, itu termasuk adab. Jadi sholat tepat waktu itu juga adab. Karena walaupun ada tuntunan mengqadha sholat, itu kan sebaiknya itu ya tepat waktu. Mengqadha itu kan hal yang kurang baik, walaupun di situ juga sah-sah saja ketika memang di situ sholatnya itu tertinggal dengan cara lupa ataupun tidur, itu sah-sah saja. Tapi kalau tidak, nanti diqadha saja nggak boleh, itu tidak boleh. Wa yutali'u durusahu, Abdullah juga sering mutlaah ataupun deres, bahasa Jawa itu deres, mempelajari lagi pelajaran-pelajarannya, beberapa pelajarannya. Walayal aba illa fi waqtil la'bi, Abdullah itu tidak pernah bermain kecuali pada waktunya bermain. Jadi ora pernah dolanan nek ora waktune dolanan. Wae belajar ya belajar, wae dolanan ya dolanan. Nah, ini akan-anak kebiasaan anak itu waktunya belajar dadi dolanan. Waktune dolanan panggah dolanan. Nah, iku belajare kalah. Belajare kalah. Jadi dibiasakan waktunya belajar, fokus belajar. Waktune dolanan, monggo dolanan. Jadi, contohnya seperti Abdullah ini. Dia tidak pernah bermain kecuali pada waktu-waktunya bermain. Jadi kalau pada waktu sekolah, di jam-jam sekolah ya waktu istirahat itu
dia waktu bermain. Waktu di kelas ada gurunya ataupun tidak ada gurunya ya, karena itu waktunya belajar ya, dia tidak bermain. Itu adalah contoh yang anak yang mempunyai adab. Wa yasma'a nasaiha abihi wa ummihi. Selain daripada itu, dia juga mendengarkan nasihat-nasihat yang diberikan oleh ayahnya dan ibunya. Jadi lek diomongi wong tua iku dirungokne, kemudian diamalkan. Diomongi sing sae-sae nggih manut ngoten. Ku adab, ojo lek diomongi wong tua mlebu kuping tengen metu kuping kiwa, iku jangan digunakan. Jadi nasihat-nasihat dari orang tua itu penting. Selanjutnya, bidzalika yanalu Abdullah ridha walidayhi wa ahli wa ya'ishu ma'hum sa'idan masruron. Dengan adanya keberadaannya Abdullah yang seperti itu, punya adab seperti dari awal tadi, dia itu tidak pernah melakukan suatu ora pernah sisi ning ngarepe wong, ora pernah sisi tanpa gawe sapu tangan, ora pernah ngidu ning pelataran, kemudian selalu tidur di awal waktu, bangun awal waktu, matlaah pelajaran, tidak pernah bermain kecuali pada jam-jamnya bermain. Nah, dengan keadaannya keberadaan seperti itu, ya nallahu Abdullah ridha walidayhi wa ahlihi. Abdullah tersebut mendapatkan ridho dari orang tuanya dan dari keluarganya. Ya, setelah mendapatkan ridho dari orang tua dan keluarganya, wa ya'ishu mahum sa'idan masruron, dan dia hidup bersama keluarganya dengan keadaan bahagia dan sangat senang, atau bungah-bungah, sa'idan bahagia dan bersenang-senang. Jadi senang dan bahagia. Itu contoh-contoh anak yang mempunyai budi pekerti. Itu pembahasan bab yang ke-10. Semoga kita bisa meniru adab yang dicontohkan di sini tadi seperti Abdullah. Itu khususnya buat anak-anak yang mengikuti pengajian ini. Mari sedikit demi sedikit kita amalkan adab-adab seperti adabnya Abdullah ini. Dan bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, sedikit demi sedikit kita melakukan pendidikan terhadap anak, ilmu dasarnya seperti Abdullah yang tertera dalam kitab ini. Semoga kita diberkati, kita dapat mengamalkan. Perkara seperti ini kelihatannya sepele, tapi kalau tidak dibiasakan itu ya sangat berbahaya. Karena kita bisa itu bukan karena kita cerdas saja. Kadang teorinya sudah ada, tapi karena kita tidak pernah praktek, itu kita menjadi tidak bisa. Karena makanya dari kecil itu dibiasakan. Kalau memang salah, misal kok punya anak tidurnya kemalaman, ya ditegur, sudah waktunya tidur, ayo tidur. Kadang ya pendidikan itu memang kadang-kadang agak keras sedikit, karena memang anak itu kan seperti itu. Biasanya ditegur itu tidak langsung berangkat, jadi tegurannya menggunakan waktu, ayo 5 menit lagi tidur, seperti itu. Memang agak keras. 5 menit misal main HP, ya HP-nya diminta kemudian disuruh tidur, itu teguran. Jadi itu harus supaya terbiasa dari kecil, nanti besarnya itu bagus. Karena orang bisa itu bukan hanya cerdas dan pintar saja, tapi orang bisa itu karena terbiasa. Seperti yang sudah-sudah itu kayak pengamalan doa-doa itu juga dibiasakan. Itu walaupun hafal, tapi kalau tidak dibiasakan itu nanti menjadi tidak terbiasa. Semoga kita menjadi anak yang baik, yang menjadi orang tua yang selalu mendidik anaknya menjadi anak yang berbudi pekerti yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya sampai sini pengajian kitab Akhlaqul Banin bab yang ke-10. Semoga ada manfaatnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.